membaca keseimbangan manusia dengan alam. Setelah kita membaca dan mempelajari ketetapan serta sistem Tuhan, segala aspek kehidupan di alam semesta ini tentu memiliki keseimbangan dalam hal berkesepasangan. Sudah menjadi sebuah ketetapan oleh Sang Pencipta untuk menciptakan keseimbangan tersebut, agar makhluk hidup di dalamnya berjalan harmonis sesuai dengan kehendak Dia. Segala sesuatu harus didasari dengan ilmu melalui indikator kitab yang tersurat maupun tersirat. Maha suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari apa yang tidak mereka ketahui. Hidup berdasarkan ilmu. Dalam masalah kehidupan manusia dan ekosistemnya, dirinya merupakan sentral dari kehidupan di muka bumi. Manusia menjadi pusat epicentrum kehidupan di muka bumi. Dengan tujuan itu, seluruh alam diciptakan oleh Tuhan semesta alam untuk memberikan hidup dan kehidupan kepada manusia. Manusia hidup di alam dan menjadi tujuan dari keberadaan alam itu sendiri. Tuhan semesta alam membimbing dan memberi rizki manusia dengan hukum yang ada pada alam. Angin, laut, udara, air, gunung dan lainnya diciptakan untuk melayani manusia. Sungguh Tuhanmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas ars. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Maha suci Allah, Tuhan seluruh alam. Seringkali kita tidak sadar bahwa semua ini adalah kuasa Tuhan dalam memberikan pelayanan kepada manusia, di mana dalam bahasa firman dinyatakan bahwa Tuhan semesta alam melayani apa-apa yang ada di langit dan di bumi untuk manusia. Dari sinilah terkadang manusia lupa bahwa dirinya bisa hidup karena dilayani oleh alam, dan lupa bahwa hidupnya memiliki tujuan untuk menjadikan Tuhan semesta alam sebagai Rob yang membimbing kehidupannya. Pernah dengar makna hidup dan kehidupan, bukan? Dia mengatur manusia dan alam semesta dengan segala aturannya. Dalam bahasa kitab disebut rububiyah. Alam semesta ini hidup di atas aturan yang bersifat pasti, eksakta, sebuah kebenaran yang tidak bisa terbantahkan. Matahari bersinar tepat pada waktunya dan musim selalu beredar sesuai garis edarnya. Alam semesta adalah wujud dari hukum kepastian yang tidak akan berubah. Semua makhluk hidup tunduk pada hukumnya. Di alam ini penuh dengan aturan-aturan dan hukum-hukum yang bekerja secara otomatis, ibarat mesin besar yang sudah berjalan dengan baik, running well, sesuai dengan aturannya dan tidak ada yang bertabrakan dan tidak fungsional. Kesetimbangan inilah yang mewujudkan keserasian dan keharmonisan pada alam. Oleh sebab itu, manusia dilarang melanggar hukum kesetimbangan agar tidak terjadi dampak negatif pada kehidupan alam semesta. Kesadaran manusia untuk bertakwa agar menjadi pribadi yang baik, manusia paripurna harus memaksimalkan akal pikir batiniah dengan landasan iman, bukan berlandaskan nafsu pribadi egosentris, dengan meluruskan sudut pandang untuk berilah kepada satu Tuhan saja, meninggalkan pola pikir pragmatis, individualis, agar karakter Tuhan bersemayam di dalam kesadaran kita. Jangan mau diperbudak oleh hawa nafsu pribadi dan menjadikan hawa nafsu sebagai Tuhan atas dirinya. Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuannya dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya? Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Hanya dengan pengenalan nama dan pengajaran Ruh Allah ke dalam pikiran alam sadar manusia, jiwa yang liar, nafs al-amarah, akan menjadi jinak dan stabil, nafs al-mutmainah. Ruh Allah tersebut yang akan mengendalikan dan menggerakkan manusia untuk selalu mengerjakan
hal-hal yang benar dan menghindari segala hal yang buruk. Tanpa Ruh Allah, maka nafs manusia akan dikendalikan oleh energi jahat yang menjerumuskan ke dalam keburukan. Namun sebaliknya, ketika seseorang telah dikuasai oleh Ruh Allah, maka hakikatnya orang tersebut telah menyatu dengan Allah, karena Ruh Allah dan Allah sendiri itu adalah satu. Dari sinilah terkadang manusia lupa bahwa dirinya hidup karena dilayani oleh Tuhan. Pada prinsipnya, di alam ini tidak ada yang negatif. Jikalau ada kondisi negatif, pasti disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Alam selalu berbuat baik. Kerusakan dan ketidakseimbangan pada alam disebabkan oleh tangan manusia yang hidup tidak menggunakan ilmu. Kerusakan, kemelaratan, kemiskinan karenakan manusia hidup tidak menggunakan ilmu dan manajemen yang ilmiah. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Manusia seharusnya menjadikan ilmu sebagai panglima. Ilmu adalah wujud dari Tuhan. Amatilah alam semesta. Oleh sebab itu, tidak ada alasan lagi manusia untuk tidak mau tunduk patuh kepada Allah, Tuhan semesta alam. Dan langit telah ditinggikannya, dan Dia ciptakan keseimbangan, agar kamu jangan merusak keseimbangan itu. Dan tegakkanlah keseimbangan itu dengan adil, dan janganlah kamu mengurangi keseimbangan itu. Itulah Maha Pengasihnya. Dia menciptakan alam untuk melayani hidup manusia. Alam telah sempurna mengabdi kepadanya. Apa yang diundangkan, itu pula yang ia jalankan. Maka terciptalah keseimbangan. Dalam kehidupan manusia, tidak serta-merta langsung tunduk patuh aslama kepada apa yang diundangkan atasnya. Itulah sebabnya dalam bahasa firman, manusia disebut sebagai makhluk pilihan, memiliki opsi untuk tunduk patuh atau menjadi oposisi dari hukum Tuhan itu sendiri. Sejatinya, keseimbangan kehidupan mental spiritual manusia ada pada pengajaran firman. Ketidakseimbangan kehidupan mental spiritual manusia karena ia tidak memiliki ajaran isme Tuhan. Kegelisahan, ketakutan, kekhawatiran, kesedihan adalah bentuk tidak stabilnya mental spiritual. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi amat jelas diutusnya para pembawa risalah dengan membawa kitab yang berisi ajaran Tuhan adalah untuk menjadi umat kesayangannya, sehingga hidup dan kehidupan manusia beratasnamakan Tuhan semesta alam, bukan beratasnamakan kepentingan pribadi. Sudahkah kehidupan Anda berdasarkan firman ajarannya untuk menjadi umat yang disayang Tuhan, mengatasnamakan Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang? Maukah Anda hidup dan berkehidupan berdasarkan ajarannya?